Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal ya. Jadi setelah di video sebelumnya kita bahas tentang kabinet-kabinet dan peristiwa penting, kita bahas tentang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sebenarnya judulnya itu dari kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal ya. Jadi nanti ada kaitan juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan sebelum masa demokrasi liberal. Oke, langsung saja tanpa basa-basi ya, kita lihat untuk materinya kita bahas dari 4 kebijakan ini ya. Jadi ada 4 kebijakan yang terdiri dari beberapa aspek ya. Jadi kalau untuk yang pertama ada Gunting Safrudin. Nah, sebenarnya kalau Gunting Safrudin itu dilakukan sebelum demokrasi liberal ya. Jadi sebelum demokrasi liberal itu tepatnya pada masa RIS ya, Gunting Safrudin diberlakukan. Kemudian ada juga kebijakan gerakan benteng ya. Gerakan benteng ini merupakan suatu kebijakan ekonomi untuk meninggikan dari pengusaha pribumi ya. Jadi pengusaha pribumi itu nanti diberikan modal usaha lewat gerakan benteng. Kemudian selain itu ada juga nasionalisasi De Javas Bank ya. De Javas Bank ini merupakan dulunya suatu kantor bank yang dimiliki oleh pemerintah kolonial yang kemudian nanti dinasionalisasi oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dan terakhir ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ekonomi Alibaba ini merupakan perpaduan kerjasama antara pribumi dan etnis Tionghoa. Ya, jadi bagi pemerintah Indonesia, jika ada kolaborasi antara pemerintahan kaum pribumi dan kaum etnis Tionghoa, maka akan menjadikan perekonomian Indonesia semakin maju. Ya, langsung saja yang pertama kita lihat dulu tentang kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Nah, jika dilihat mengapa Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan tersebut, karena kita lihat sendiri bahwa kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Jadi ketika Indonesia baru merdeka, ya Indonesia ditinggalkan oleh beberapa bukan ditinggalkan ya, tapi tidak memiliki praktisi-praktisi ekonom saat itu, karena memang kebijakan kolonial yang diberlakukan oleh Belanda maupun Jepang saat itu tidak menghitungkan bangsa Indonesia untuk menjadi cakap dalam memanajemen bangsa Indonesia. Ya, jadi kita lihat sendiri di sini. Pertama, ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia memiliki hutang luar negeri sebesar 1,5 miliar. Ya. Jadi hutang ini dilakukan untuk ya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kemudian menganggarkan segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika Indonesia diakui oleh Belanda pada perjanjian KMB, ya konferensi meja bundar ini, Indonesia itu dihadapkan untuk membayar hutang dan kerugian perang saat berperang melawan Belanda. Ya, jadi ketika Indonesia sudah merdeka itu diakui dalam perjanjian KMB, Indonesia harus membayar kerugian perang saat itu. Ya, jadi sebenarnya agak aneh juga ya, kita yang dijajah, tapi kita juga yang memberikan yang harus membayar kerugian perang. Kemudian politik keuangan pemerintah Indonesia merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi ketika Indonesia sudah merdeka, memang para praktisi ekonom Indonesia itu merupakan dulunya merupakan orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan kolonial, dan mereka itu tidak cakap dalam memerintah atau manajemen keuangan. Kemudian selanjutnya ada pemerintah kolonial Belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup ya. Jadi intinya ekonomi Indonesia itu sangat kurang. Sehingga ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia dihadapkan siapa yang akan menjadi mengurus ekonomi Indonesia ini gitu kan. Kemudian tidak stabilnya situasi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal ya, yang dilihat dari pergantian kabinet yang begitu cepat ya, karena pergantian kabinet ini tentunya nanti menjadi sesuatu hal yang sangat merugikan kondisi Indonesia. Jadi program kerja yang tidak terlaksana karena kabinet yang silih berganti, sehingga Indonesia semakin melarat gitu ya.
Kemudian banyak juga gangguan keamanan dalam negeri dan agresi militer Belanda. Jelas ya, jadi ketika Indonesia sudah merdeka nanti dihadapkan ke dalam peristiwa-peristiwa gangguan dalam negeri seperti ada PKI Madiun, kemudian ada TII, kemudian ada RMS, Permesta, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi ekonomi Indonesia. Plus nanti ada agresi militer Belanda ya. Jadi Indonesia diharuskan untuk memberikan anggaran untuk mengatasi gangguan keamanan tersebut. Dan kemudian ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan. Nah, perkebunan di sini tentu Indonesia memang memiliki komoditas yang cukup baik, terutama perkebunan karet dan kelapa sawit. Tapi sayangnya perkebunan ini itu tidak bisa mencukupi atau menutupi kekurangan defisit anggaran negara. Dan tentunya di sini ketika Indonesia sudah merdeka, jumlah penduduk Indonesia sangat meningkat ya dibanding dengan masa kolonial. Masa kolonial itu sedikit, tapi ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia mengalami lonjakan kenaikan angka kelahiran. Ya, jadi benar-benar di situ menjadikan Indonesia kembali dihadapkan terhadap masalah-masalah yang semakin hari semakin banyak. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama ada Gunting Syafruddin. Nah, Gunting Syafruddin ini dilakukan sebelum Kabinet Demokrasi Liberal. Ya, jadi di Gunting Syafruddin itu memotong uang fisik ya, memotong uang fisik yang benar-benar uang kertas itu dipotong menjadi dua. Nah, uang itu akan dijadikan sebagai yang pertama, untuk yang sebelahnya itu dijadikan sebagai alat pembayaran. Ya, misalkan ini uangnya Rp5. Ya, Rp5 itu dibagi dua menjadi 2,5. Ya, 2,5 rupiah. Jadi yang berlaku itu untuk yang ini itu menjadi 2,5. Ini dijadikan sebagai alat pembayaran. Dan sebagiannya lagi yang ini itu menjadi alat obligasi. Nah, obligasi ini dijadikan sebagai pinjaman pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran, untuk mengatasi krisis moneter. Jadi ketika itu ada satu uang itu bisa dijadikan dua alat ya, satu alat pembayaran dan satu alat obligasi. Dan ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Hatta II ya, sebelum demokrasi liberal atau tepatnya pada masa RIS ya, yang dilakukan oleh Syafruddin Prawira Negara, makanya disebut sebagai Gunting Syafruddin. Kemudian ada gerakan benteng ya, gerakan benteng. Bedakan antara gerakan benteng dengan Dewan Banteng. Ya, ini gerakan benteng. Gerakan benteng dengan Dewan Banteng itu beda. Ya, biasanya kalau gerakan benteng ini bisa disebut sebagai benteng grup ya, benteng grup. Benteng grup ini merupakan gerakan yang dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo ya, seorang tokoh ekonom asal Indonesia yang dia juga Menteri Ekonomi pada masa demokrasi liberal. Dia mencetuskan bahwa yang namanya suatu negara itu harus disokong oleh pribumi. Ya, makanya nanti Sumitro Joyo Hadikusumo ini mengusung untuk memberikan modal usaha kepada kaum pribumi. Ya, kaum pribumi ini nanti diberikan modal usaha untuk membuat usaha, diberikan modal untuk membuat usaha. Ya, tapi sayangnya nanti kaum pribumi ini masih belum cakap untuk membuat usaha, sehingga nanti banyak yang menimbulkan kegagalan dan tentunya kalah saing dengan etnis Tionghoa. Ya, ini gerakan banteng salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi liberal, walaupun akhirnya nanti mengalami kegagalan. Selain itu ada nasionalisasi di Javasu Bank. Nah, nasionalisasi di Javasu Bank ini itu merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan satu hal agar krisis moneter tidak berlanjut. Ya, jadi nasionalisasi Bank Indonesia ini merupakan awalnya si di Javasu Bank ini adalah bank milik gedung pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kolonial Belanda ini kan sudah hilang, Indonesia sudah merdeka, dan gedung-gedungnya ditinggalkan itu akan menjadi milik Indonesia. Dan ketika Indonesia akan menasionalisasi perusahaan ini juga tidak gratis ya, jadi pemerintah Indonesia juga harus membayar uang, intinya membeli gedung ini kepada pemerintahan kolonial zaman Belanda, gitu kan? Yang sekarang gedung ini menjadi gedung BI ya, atau Bank Indonesia.
Kemudian terakhir ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ekonomi Alibaba ini dicetuskan oleh Ishak Cokro Hadisuryo yang saat itu menjadi Menteri Perdagangan ya pada masa Ali ya. Jadi kalau untuk Ishak ini dia mencetuskan bahwa ketika Indonesia tidak bisa pribumi tidak bisa bersaing dengan etnis Tionghoa, maka dari itu harus ada kolaborasi antara etnis Tionghoa dan pribumi ya. Maka dari itu nanti ada kolaborasi ini disebut kolaborasi Alibaba ya. Ali mewakili dari pengusaha pribumi dan Baba mewakili dari pengusaha Tionghoa. Jadi antara pengusaha Ali dan Baba ini diharapkan adanya kerjasama untuk membangun Indonesia semakin lebih baik ya, walaupun akhirnya Indonesia dalam sistem ekonomi ini tidak dapat berjalan dengan baik karena ada persaingan maupun ada hal yang sangat-sangat membuat pribumi tidak bisa bekerja sama dengan etnis Tionghoa sehingga nanti memunculkan isu sensitif di sini. Jadi ekonomi Alibaba ini tidak bisa dilanjutkan ya. Jadi walaupun ekonomi Indonesia saat itu memang masih kacau balau karena memang tidak terlepas dari kehidupan politik Indonesia yang saat itu juga masih kacau balau juga karena kan sistem politik di Indonesia saat itu masih silih berganti ya. Dalam setiap kabinet saling menjatuhkan sehingga program kerjanya tidak terrealisasi dengan baik. Maka dari itu nanti sistem ekonomi Alibaba ini menjadi sistem ekonomi yang ya bisa dikatakan tidak berhasil seperti itu ya. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.